komisinya besar, smart people. Makanya udah gak ada lagi basic salary-nya. Terus. Iya. Halo Smart People, ketemu lagi di Komando Komentar Nando, tapi kali ini ada ruang inspirasi. Nah, Komando kali ini khusus banget, kita lagi nongkrong di kedai Kopi Legend. Nah, kebetulan lagi sama saya ini salah satu ownernya kedai Kopi Legend, Benny Santoso. Halo, apa kabar? Halo bro, baik bro. Gimana? Kabarnya baik ya? Baik, puji Tuhan baik bro. Baik selalu. Ini Benny ini teman main saya nih, Smart People. Jadi kita kenal udah lama, teman main basket. Dan sekarang di Komando kali ini kita mau ngulik-ngulik nih, siapa sih mungkin dari Smart People banyak yang nggak tahu Benny Santoso ini siapa sih gitu ya. Ya, beliau ini adalah salah satu owner di sini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang karirnya Benny. Jadi sebenarnya sebelum terjun di food and beverage di kedai Kopi Legend ini, beliau adalah seorang sales dari salah satu properti. Ya, betul ya. Oke, Ben, boleh nggak lu cerita kenapa sih karir awal itu memilih sebagai sales property? Kalau ngomong jadi sales property itu sebenarnya bukan cita-cita ya bro. Jadi memang rencana dari Tuhan mungkin kali ya. Jadi awalnya tuh ketidaksengajaan masuk di bidang dunia properti, bekerja sebagai sales. Tapi after dijalanin ternyata loh penghasilannya lumayan luar biasa sih. Iya, ininya gede ya, komisinya ya. Terus. Iya. Jadi waktu udah pertama nggak sengaja kecemplung, mulai dijalanin, kok lumayan asik dan penghasilan juga lumayan bro. Jadi ya kenapa nggak saya seriusin gitu. Dan puji Tuhan sih udah jalanin serius. Dulu pernah kerja jadi sales in-house di salah satu developer terkemuka di Indo lah ya. Iya. Terus berikutnya saya memutuskan untuk resign dan saya buka kantor agent properti sendiri. Oke, tunggu. Sebelum ke situ, gue mau tanya nih. Itu pasti kan ada proses ya. Dari pertama, apalagi mulai sebagai karir awal itu sebagai sales. Itu ceritanya gimana sih? Seluk-beluknya sampai akhirnya memutuskan untuk memiliki agent properti sendiri. Pasti kan ada struggling ya. Betul. Memulai karir itu kan nggak mudah ya Ben ya. Boleh cerita nggak? Itu selama perjuangan itu sebagai sales, kejadian-kejadian apa aja sih yang masalah-masalah apa aja sih yang pernah terjadi, yang pernah lo hadepin gitu loh? Oh, kalau apa yang datang sih banyak sekali bro. Jadi kalau boleh gua share, waktu pertama kali gua kerja di bidang ini ya. Dulu waktu masih di in-house itu belajar dulu yang pasti. Kita belajar product knowledge dulu. Karena kita namanya sales, nggak mungkin kita nggak tahu product knowledge-nya, kita bisa jualan. Ya, kita belajar dulu semuanya. Belajar dari awal itu kurang lebih ya kita ngomong sebulan lah. 1 bulan? Iya, saya belajar 1 bulan. Terus perjuangannya, kalau ngomong perjuangan jadi sales property waktu masih kerja di developer, itu kita tiap hari ngantor bro. Tiap hari? Even kita ngomong weekdays, weekend itu nggak ada. Semuanya kita kantor. Itu ada basic salary nggak? Kalau waktu jadi sales in-house ada basic salary, tapi itu bisa dibilang kita nggak ngeliat itunya sih. Oke, komisinya lebih gede soalnya ya. Terus lanjut. Ya, kalau ngomong perjuangan sih dulu waktu masih di sales in-house, perjuangan kalau tiap weekend itu kita selalu pameran di mall-mall. Itu yang biasa kita lihat ya di mall-mall, orang yang bagi-bagi flyer. Iya, gitu ya. Jadi kerjaan kita kalau tiap weekend tuh udah pasti keliling di mall-mall seluruh Jakarta, Jabodetabek. Kalau udah kerja di mall itu dari mall buka sampai mallnya tutup. Dan waktu itu kalau kita ngomong waktu pameran ya, kita bener-bener berdiri seharian full day dan kita bagiin flyer setiap orang yang lewat. Seharian berdiri bagiin flyer? Iya. Sering ditolak nggak? Sering banget. Atau nggak ditolak dengan kasar gitu? Banyakan ya, mayoritas sih mereka terima flyer yang saya kasih. Tapi mungkin ketemu tong sampah terdekat mungkin biasanya mereka taruh di situ sih. Kebayang nggak sih? Baru terima flyer kan jalan berapa meter terus dibuang kelihatan gitu. Jadi biasanya kalau dulu waktu saya masih ngejalanin, biasanya saya after saya flyering 2 jam 3 jam, itu biasanya saya keliling tuh ke tong sampah terdekat, itu pasti banyak tuh flyer yang ada kartu nama saya, ya, ambilin lagi. Selain itu apa lagi Ben? Strugglingnya selama jadi sales properti ini? Oh, kalau kita ngomong kerja waktu jadi sales properti ini memang yang
saya jual yang paling utama itu memang produk developer yang saya wakili. Tapi memang gimana cara saya bisa menjual produk itu, saya harus bisa menunjukkan kredibilitas saya sebagai seorang sales, dalam artian apa yang saya ucapkan, apa yang saya presentasikan itu bisa dipertanggungjawabkan sehingga itu orang mau beli sama kita. Oke. Karena ini kan suatu investment yang nggak kecil ya. Betul. Orang mau untuk spend di properti, berarti ada engagement pastinya. Betul. Engagement terus ada kepercayaan, trust juga, kredibilitas. Oke. Itu masa-masa yang dari bawah sampai akhirnya tadi bilang ditawarin jabatan. Iya, pernah sih. Pernah ditawarin jabatan. Iya. Akhirnya memutuskan untuk keluar gitu. Betul. Ya. Ini kira-kira apa sih menurut lo sampai akhirnya lo dipercayakan untuk naik ke suatu level tertentu? Jadi mungkin puji Tuhan sih bro, waktu gue masih kerja di salah satu developer itu sebagai sales in-house selama kurun waktu 4 tahun. Gue beberapa kali mendapatkan predikat sales, top sales. Top sales, berarti penjualannya udah lebih dari target betul, gitu ya? Ya, jadi dibandingin rekan-rekan sesama sales yang lain, beberapa kali achievement gue pribadi lebih gede ketimbang yang lain gitu. Nah, sampai satu titik di tahun keempat ditawarin oleh atasan saya untuk jadi naik level lah, ke level manajerial. Maksudnya untuk bantu teman-teman yang lain supaya bisa support penjualan juga. Cuma memang buat saya pribadi, saya kerja di bidang ini, saya cari pemasukan utama itu bukan dari basic salary, tapi saya carinya dari based on commission. Komisinya besar, smart people. Makanya udah nggak dilihat lagi basic salary-nya. Terus. Iya. Jadi makanya waktu itu sempat kepikiran, maksudnya selain masalah itu juga memang selama 4 tahun saya kerja di situ banyak juga kan investor-investor yang memang sudah percaya kepada saya, trust pada saya untuk membeli aset-aset kepada saya. Cuma memang karena waktu saya masih kerja di sales in-house, saya terikat kontrak dan terikat aturan main. Dalam artian pada saat saya kerja di situ, saya hanya boleh menjual produk yang ditawarkan oleh developer tersebut. Dan yang kedua, produk yang boleh dijual adalah hanya produk primary only. Itu apa aja sih di properti itu yang dijual? Apakah cuma rumah atau ada yang lain? Oh, hampir semua bro. Hampir semua? Ya, kita ngomong yang sifatnya ada konsonan landed ya, kayak kita ngomong rumah, ruko, kios, ya. Terus ada apartemen juga, gitu. Ada investasi-investasi sifatnya properti yang lain juga banyak. Yang paling banyak apa Ben? Yang paling banyak orang invest? Untuk waktu kalau pengalaman gue pribadi ya, itu landed house, rumah, sama kafling. Kafling untuk kafling pribadi ya, perumahan ya, banyak kan di situ. Menarik ya, dari sales susah payah ya kan, ngerasain dari buka mall sampai tutup mall, sebar flyer, belum sakit hati ngelihat flyernya dibuang, akhirnya achieve penjualan, salesnya target tercapai, akhirnya dapat promosi. Ini boleh diminum nggak nih? Boleh, silakan bro. Coba dulu ya. Coba dulu ini apa minuman kita. Ini V60. Oh ini, gue suka banget ya kopi hitam. Segar. Kalau ini apa Ben? Kalau ini unik, ini kita namakan jeruk kunci janda kembang. Karena warnanya kita lihat menarik gitu. Jeruk kunci janda kembang, smart people. Ini boleh dicoba ya? Boleh, silakan bro. Ini soalnya menggiurkan sekali sampai kayaknya nggak fokus ngeliatnya. Aduk dulu, oke. Ini enak nih Ben, ini salah satu best seller di sini ya? Iya, salah satu best seller sini. Gimana bro? Melek bro, seger bro. Melek, Kayak ngeliat janda kembang lewat bro ya. Oke, ngaco. Kita lanjut, smart people lanjut. Tadi sampai mana? Sampai dipromosikan dapat naik jabatan. Terus lo tolak? Ya, karena seperti tadi gue udah ceritain dulu, gue kan cari di sini cari penghasilan dari based on commission, bukan dari salary. Dengan itu gue mutusin untuk resign dan buka kantor agent properti sendiri. Ini kita bicara sebenarnya zona nyaman. Sebenarnya kan lu udah enak ya di sana ya. Udah setidaknya kalau bisa dibilang kalau lu nggak perlu jualan, sebenarnya lu ngomong aja orang udah percaya sama lo nih. Engagementnya udah ada, pasti udah punya klien-klien banyak, daftar kliennya banyak. Terus ada produk baru gue rasa lu pasti gampang untuk ngejualnya karena udah engage sama klien. Lu memutuskan untuk resign dari salah satu developer terbesar di Indonesia, ya kan? Dikasih jabatan yang tinggi. Akhirnya lu memutuskan untuk resign, berarti lu kan memulai dari nol lagi dong. Betul. Lu memutuskan untuk bangun suatu agent properti sendiri. Betul. Which is lu keluar dari zona nyaman, lu nggak tahu nanti kedepannya lu bakal bagaimana,
sedangkan di satu sisi kalau lu stay di sana dengan jabatan lebih tinggi, mungkin gaji yang lebih tinggi dan lain-lain, lu udah aman dong gitu kan. Lu harus memulai sesuatu yang baru, belum lagi lu memiliki agent properti sendiri, lu harus punya pegawai-pegawai baru. Betul. Lu harus membiayai mereka, ya kan? Belum lagi modal untuk kantor lah, untuk keperluan mungkin komputer, laptop dan lain-lain gitu kan. Itu kan tantangan lain. Betul. Apa yang membuat lu tuh gambling di situ? Yang membuat gue gambling ya bro, karena gini ya, gue waktu menjalankan profesi ini sebagai sales ya, gue menganggap diri gue itu bukan sebagai karyawan. Gue menambahkan posisi diri gue adalah sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Tapi gue mulai usaha ini, gue tanpa modal. Karena ada company yang support gue. Karena gue kerja di bidang ini, gue sebagai sales ya, hari ini gue jual berapa gue nggak tahu. Layaknya kita buka toko, buka usaha sendiri, kita buka toko, hari ini kita buka, kita nggak tahu bro. Ya, rezekinya berapa dapat ya. Betul. Jadi mulai dari situ, waktu pengalaman dari in-house, waktu saya kerja di developer, gue memberanikan diri untuk membuka usaha ini. Karena buat gue pribadi, challenge gue sendiri ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Tapi peluangnya malah buat gue ngeliatnya lebih besar. Karena yang tadinya gue cuma bisa jual produk A, sekarang gue bisa jual produk B, produk C, produk D. Dan variannya juga nggak harus kita ngomong produk yang primary only. Secondary market juga sekarang gue bisa jualin juga. Gitu. Jadi gue ngeliatnya challenge-nya gitu. Iya, kalau di developer itu kan sudah ada kerangkanya ya, lo harus jualan ini. Tapi sedangkan begitu lo keluar dari sana, lo bisa jualin segala macam yang bisa lo jual istilahnya. Bersangkutan dengan properti. Iya, tapi saya nggak jual diri ya. Nah, tadinya kan lo kan bekerja untuk diri sendiri, Ben. Iya. Ya kan, waktu lo jadi sales di properti kan lo menjual untuk bekerja untuk diri sendiri. Iya. Tapi setelah lo bikin suatu agent properti, berarti lo punya tanggung jawab terhadap bawahan-bawahannya lo. Betul, untuk tim karyawan segala macam. Tim karyawan, memang kan perlu tim juga. Iya. Terus challenge-nya seperti apa tuh? Boleh cerita nggak sih susahnya waktu awal bangun suatu agent sendiri, kesusahannya apa aja? Oh ya. Sampai akhirnya stable sekarang ini. Iya. Yang pasti gini, kalau di bidang yang saya jalani ini ya, yang saya jual utama itu produknya adalah jasa. Yang gue jualin sebenarnya produknya adalah jasa. Gue bukan produsen. Produk bukan gue. Jadi istilah kasarnya gue adalah makelar, tapi makelar resmi. Ya. Pada saat gue buka company agent properti baru ini, gue tentunya harus daftar ke Asosiasi Real Estate Business Indonesia. Jadi kita ada ikatan agent properti RAB gitu namanya. Kita harus training di situ, dapat license juga di situ, supaya kita layak untuk menjual produk ini. Terus untuk nge-build tim juga itu memang challenging banget. Karena memang kalau untuk yang orang yang kerja di bidang ini ya, basically semuanya based on commission. Jadi dari kantor tuh kita nggak ada basic salary, semuanya based on commission. Jadi benar-benar kita di sini sebagai seorang entrepreneur. Besar kecil penghasilan tim gua di kantor ya, partner gua di kantor itu semua tergantung dari effortnya dia. Seberapa banyak dia bisa menjual, itu yang dia bawa pulang hasilnya. Tapi kan dalam sebuah tim itu kan juga perlu seorang pemimpin ya, Ben ya. Gitu kan. Jadi kan lo di sini maju itu nggak hanya untuk diri lo sendiri, tapi lo juga harus angkat moral tim lo juga, gitu kan. Sekarang apa sih yang lo sampein ke pegawai-pegawai lo untuk encourage mereka supaya bisa ngikutin nih, bisa keep up sama lo? Karena lo juga pasti kan dari awal kan mereka itu kan mungkin kan lo harus training dulu, gitu kan, bukan di bidangnya properti. Kesulitannya apa aja? Kalau kita ngomong kesulitannya ya, yang pasti gini. Orang yang join skillnya pasti beda-beda bro. Backgroundnya mereka sebelumnya apa, sekarang join di bidang properti itu pasti semua kita ngomong belajar lagi dari nol. Karakter juga beda-beda. Karakter orang juga beda-beda. Dalam artian gini, orang yang udah ngejalanin bidang ini ya nanti kedepannya next itu mereka akan ketemu karakter cara jualannya masing-masing beda. Kayak misalkan kita ngomong sesama kita agent properti ini bro, cara lu jualan sama cara gue jualan udah pasti beda. Kita masing-masing punya skill, punya talenta, masing-masing tuh beda gitu. Dan waktu pertama ngajarin tuh memang itu PR-nya yang paling luar biasa itu pada saat kita ngajarin pertama kali sih, memang luar biasa sih, susah. Perlu kesabaran ekstra ya? Tapi memang yang bisa gua janji sama tim gua, kenapa mereka dari pertama kali gua buka kantor sampai sekarang, udah masuk tahun ke-5, mereka tetap dari pertama kali gua buka sampai sekarang mereka tetap kerja bareng gua full time loh bro, nggak digaji loh bro. Full time dan gaji, gue menjanjikan mereka adalah pemasukan penghasilan yang much better, yang lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Tapi dengan catatan, gue tunjukin caranya, lo jalanin sendiri. Smart people,
lihat ya, ini sebuah proses ini untuk mencapai di posisi ini tidak mudah. Berawal dari seorang sales yang bekerja di salah satu perusahaan developer. Lalu dari proses-proses yang ada itu naik, akhirnya menerima opportunity untuk menjadi naik level. Tapi Benny ini berusaha untuk keluar dari zona nyamannya. Keluar dari zona nyaman yang akhirnya membawa keberuntungan lain memiliki agent properti sendiri, di mana itu adalah tanggung jawab yang lebih ya Ben ya. Iya, betul. Tadinya hanya untuk berjuang diri sendiri, tapi ternyata memiliki agent properti sendiri, terus memiliki pegawai-pegawai yang harus di training lagi. Betul. Dan akhirnya menghasilkan tim yang solid selama 5 tahun. Berapa orang Ben? Keseluruhan tim di kantor ada 14, yang full time itu ada 8 sih. Oh, ada 8 sudah bekerja selama 5 tahun. Iya. Ingat nggak Smart People, saya pernah bahas masalah karakter pemimpin yang baik. Nah ini salah satunya. Karena apa? Tadi kan barusan Benny ngomong kan, untuk mengencourage teman-teman semua supaya bisa naik levelnya ataupun skillnya bisa seperti Benny. Dia itu nggak cuman kasih teorinya doang. Dia tuh nggak cuman kasih bagaimana cara melakukan, tapi dia menunjukkan supaya untuk bisa sama-sama ya kita maju, betul, gitu kan, betul. sama-sama maju, karena di sini kan nggak ada basic salary, jadi Iya. you get what you work for gitu loh. Jadi kamu kerja ya kamu dapat uang, kalau nggak kerja ya udah nggak dapat gitu kan ya. Akhirnya kan semuanya bisa ngikut terus jadi tim yang solid. Iya. Ya kan. Gitu. Otomatis dengan bertambahnya tim ini klien juga bertambah banyak dong Ben. Otomatis bro. Iya kan, otomatis ya. Trust, engagement, hard work. Oke, itu udah keren banget ya Ben ya. Sekarang gue mau tanya nih Ben. Lanjut nih, gue udah Saya ini kalau udah kena kopi Smart People ini nggak bisa nolak. Oke. Ben, perjalanan tadi kan kayak roller coaster ya, naik turun, naik lagi. Udah di zona nyaman lagi dong sekarang ya. Gitu. Dengan ada agent properti, berarti lo udah agak santai dengan punya teman-teman tim yang bisa support lo, gitu, bisa agak santai. Sekarang kan gabung di salah satu kedai kopi nih, di kedai kopi Legend. Jadi yang gue tahu ini ownernya kan udah cuma satu, gitu kan, dan mereka sudah berjalan sebelum lo masuk, benar ya? Ini teman-teman saya juga Smart People. Gitu. Lo kenapa dari agent properti yang which is lo udah dapat penghasilan besar, lo mau terlibat di stakeholder kedai kopi Legend ini, which is kan sekarang ini namanya kedai kopi kan lagi menjamur ya Smart People ya kan banyak sekarang kiri kanannya semua jualan kopi, ya kan. Ngapain lu repot-repot? Udah punya tim, udah punya agent properti, kenapa lu mau repot ngurusin kedai kopi? Kalau kenapa repot sebenarnya gini, ada istilah kayak peribahasa lah bro, istilahnya gini, don't put your egg in one basket. Don't put your egg in one basket. Jangan maksudnya taruh rokok kamu sembarangan. Oh, bukan. Artinya jangan taruh tindakan kamu di satu tempat gitu ya. Iya, maksudnya gini, mungkin sekarang saya sudah puji settle di satu bidang yang properti ini, tapi kan kita ngomong kondisi begini nggak mungkin selamanya bro. Oke. Dan gue pribadi, gue ngelihat kayak yang pengalaman sekarang kita jalan ini kan kemarin sempat heboh-hebohnya pandemi. Almost semua lini bisnis semuanya kena efek bro. Termasuk bisnis gue juga sama kena efek. Ya susah ya jualan properti, orang saving money semuanya. Betul, karena pada saat pandemi siapa yang kepikiran beli properti bro? Semuanya kan berpikir untuk survive dulu gitu ya. Nah, cuman memang gue satu sisi pada saat pandemi itu gue di rumah gue analisa, gue baca-baca lihat bisnis F&B ini memang menjanjikan. Maksudnya selama pandemi ini bisnis F&B itu nggak mengalami penurunan yang signifikan, even malah malah bertambah. Ya, dengan kita lihat dekat-dekat kita banyaknya teman-teman kita yang tadinya kerja kantor sekarang work from home, mereka buka PO jual makanan apa gitu ya. Jadi gue coba untuk belajar di bidang baru. Karena yang seperti gue bilang, gue nggak mungkin selamanya di bidang properti. Jadi ada something baru yang memang gue harus pelajarin terus. Kalau memang gue bisa belajar, ya kita coba belajar. Belajar, tapi gimana sih secara income, rugi apa untung di kedai kopi? Namanya belajar bro. Sebenarnya lu cari ini kan bukan penghasilannya gitu. Ya, bukan penghasilannya, tapi kan lu dapat skill baru di sini. Betul. Kan? Mengelola sesuatu yang di luar zona nyaman lo. Betul. Biasanya paling
khatam dengan masalah properti, sekarang lo terjun di dunia F&B gitu kan. Kesulitannya apa, Ben? Kesulitannya? Yang pasti ya kita belajar lagi semuanya dari nol, karena kan ini bidang baru yang belum pernah kita jamah sama sekali, bro. Ya harus belajar dari nol, dari prosesnya, pembuatan, packaging, sampai kita ngomong kita penjualan, promosi segala macam, itu hal yang sesuatu yang beda banget sih buat gue pribadi sih, jauh sekali sih dengan apa yang udah gue jalanin sebelumnya. Wah, ini tantangannya benar-benar menarik ya, Ben ya? Ya, tantangan baru, bro. Ini seperti yang saya bilang, Smart People, kita harus memiliki karakter. Ya kan, Ben ini memiliki karakter seorang pemimpin yang bukan hanya untuk memerintah aja ya, tapi kan lo nunjukin kan bagaimana sih caranya untuk bisa jadi seperti lo gitu kan, untuk orang bisa keep up, bisa tim lo bisa keep up seperti lo. Terus yang pasti dia juga nggak stop di situ aja, Smart People, dia mau self improving lebih lagi, bangun karakter, improving lagi, skillnya ditambah lagi, benar ya? Itu dia Smart People, ngobrol-ngobrol saya dengan Benny Santoso, salah satu ownernya kedai Kopi Legend. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Smart People ya. Mungkin kalau misal tertarik, ya kan, mau bisnis properti gimana sih caranya? Nah, nanti ada sesi berikutnya lagi kita akan ngobrol lagi nih sama Benny mengenai detail-detail bagaimana di bisnis properti. Iya, siap. Itu dia Smart People, semoga obrolan kali ini bisa menginspirasi Smart People. Sampai ketemu di komando berikutnya. Don't forget to be a better version of you.